Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang ada di mana saja Anda berada. Saat ini saya Petrus dari program Kopi Teh. Program ini adalah program kolaborasi bersama dengan KIMPC 1000 dengan Service Center yang ada di Jalan Manyarrejo 23A. Dan saya tidak sendiri, kita akan berbincang-bincang tentang cita-cita. Apakah cita-cita itu? Bung Karno pernah mengatakan, cita-cita itu adalah kita harus menggantungkannya setinggi langit. Nah, telah bersama kami seorang gadis milenial yang datanya jauh, kawan. Dari kota Lamongan. You know Lamongan? Nah, kita akan korek-korek sedikit tentang cerita beliau seputar bagaimana beliau bisa terdampar di kota Surabaya. Nah, saat ini saya akan berbincang dengan beliau. Selamat siang, Mbak. Siang, Pak. Mbak namanya siapa, Mbak? Namanya Rika. Rika siapa? Mufarikatus. Oke, Mbak, dari pengalaman Anda sampai di Surabaya dan lain sebagainya, ketika Anda melihat sebuah perkembangan yang luar biasa di kota Surabaya pastinya ya, apa yang membedakan antara Lamongan dengan Surabaya? Bedanya kan di Lamongan kan desa, Ya. di sini kan kota, jauh lebih keras lah. Oh, jauh lebih keras. Kotanya, Anda iya. di desa mana, Mbak? Di mana? Di desa mana? Desa Kebangangkrik. Kebangangkrik. Iya. Di sana banyak apa di Kebangangkrik itu? Ya kebanyakan sih hutan ya, masih Hutan, ya. asri gitu di sana. Asri ya? Iya. Jadi ada singa, ada macan. Oh, enggak. Ada apa di sana? Ya ada burung-burung aja. Burung-burung ya, burung-burung yang bisa terbang dan lain sebagainya ya. Baik, Mbak Rika. Nah, saya ingin tanya sedikit, kenapa Anda tertarik untuk datang ke kota Surabaya? Mau menambah wawasan aja. Apa wawasan apa dalam hal ini? Wawasan pikiran dan menambah apa ya? Prestasi juga kan di sini kan saya juga kuliah juga. Oh gitu. Kapan Anda termotivasi untuk datang ke kota Surabaya untuk mencari yang namanya ya angan-angan itu tadi, cita-cita itu tadi? Dari bulan 8 Bulan 8 tahun tahun 2021. 2021. Itu sudah nekat atau tekad? Ya nekat. Nekat ya. Iya. Tapi sudah kasih tahu Bapak Ibu ya di Sudah. sama mbah-mbahnya sudah disungkemi kabeh. Iya sudah. Sudah, bagus kalau gitu. Bapak Ibu sekalian, ingatlah, sungkeman dengan orang tua itu penting karena hormatilah ayah ibumu supaya lanjut usiamu. Ya, Mbak Rika, terus setelah itu apa yang terbersih di dalam Anda? Oke, saya dari Lamongan mau pergi ke Surabaya. Tentunya kan harus dipersiapkan segala sesuatunya. Apa yang Anda persiapkan untuk mencapai ke Surabaya? Tentunya sih mental juga ya. Mental, seperti Iya. apa mentalnya? Mentalnya harus kuat-kuatin aja di kota ini. Apa yang harus dikuatin? Kan di sini kan kota ya. Tentunya juga kejam juga di sini. Terus banyak orang yang tidak kenal juga. Jadi ya sebaiknya ya menambah teman di sini, banyak-banyak Menambah teman teman, juga. ya. Nanti kalau kita kesusahan kan dapat dibantu temannya gitu di sini. Iya, berarti temannya satu kampung atau luar kampung? Luar kampung. Luar kampung dari mana aja kampungnya? Banyak sih. Di mana aja? Ya Bapak juga. Bapak, terus mana lagi? Lupa Pak. Lupa ya. Oke kawan, tidak apa-apa. Lupa itu adalah hal yang biasa dalam perikemanusiaan dan kemanusiaan. Nah, Mbak Rika, ketika Anda sudah mempersiapkan segala sesuatunya, apa hal-hal apa lain lagi untuk mempersiapkan supaya Anda punya cita-cita sampai di Surabaya itu oke? Selain teman, selain apa tadi itu? Pendidikan juga sih. Pendidikan. Pendidikan apa yang Anda sudah persiapkan untuk Anda bisa sampai ke Surabaya? Pendidikan ya. Sekarang kan saya juga menjalani kuliah ya. Ya, kuliah apa Pendidikan- itu? Kuliah Pelindo Internasional. Oh, Pelindo Internasional. Bisakah Anda ceritakan sedikit Pelindo Internasional? Apa aja sih isinya Pelindo Internasional tuh? Pelindo Internasional ini juga mengadakan D1 dan D3. Di sana juga dapat ada prodi-prodi yang banyak, tentunya juga sama seperti saya, Public Relation Officer juga. Public Relation Officer. Iya. Wow, do you speak English? No. No, but you will try to speak English. Yes. Yes, that's good, guys. She said that she will try to speak English. Okay, that's good. Ya, Mbak Rika, karena kita ketahui bersama bahwasannya Surabaya itu kan kota yang penuh dengan tawaran ya dalam hal ini. Iya. Terus sampai Anda di Surabaya menemukan kendala atau apa? Ya tentunya juga dapat kendala juga sih. Apa itu kendalanya ketika Anda Kendalanya sampai juga di Surabaya? di sini juga sendiri ya. Sendiri. Nggak ada orang tua juga. Nggak ada orang tua. Tergantung sama temen juga. Terus? Dan diri sendiri. Dan Ya, diri pintar-pintar aja jaga sendiri. Oke. Jaga diri sendiri juga. Jaga diri sendiri ya. Heeh. Jadi istilahnya bagaimanapun juga Anda harus jaga diri sendiri, Iya. menjadi seorang independen. Iya, independen. Independen di Surabaya. Kemudian Anda pasti mencari kos dan lain sebagainya harus Iya. diri sendiri. Nah, Harus. pada waktu Anda bertanya-tanya untuk cari kos-kosan, model kos apa yang Anda cari?
Ya kalau untuk awal masuk kuliah ini kosnya juga cari yang sederhana juga. Sederhana tuh yang harganya berapa? 1 juta, 2 juta, 5 juta? Enggak sampai. Nggak sampai berapa? 250 minimal. Oh, 250-an Supaya bisa ribu. nabung, bisa apa biayai kuliah sendiri juga. Oh, jadi kamu biaya kuliah sendiri ya? Iya. Berarti orang tua tidak ada yang support? Support juga. Support juga, tapi Iya. tidak banyak ya. Berarti Anda betul-betul orang yang sangat luar biasa, yang patut dikagumi oleh warga kota Surabaya. Inspirational guys, karena kita menemukan orang dari desa jauh di sana yang banyak burung tadi itu ya. Terus kemudian dia datang sini untuk melihat sesuatu yang luar biasa, sangat luar biasa sekali. Nah, kembali lagi Mbak, dalam situasi pendidikan ini kan pasti Anda menghadapi berbagai macam orang yang ya saya katakan luar biasa, aneh, lucu dan ya, Iya, you know banyak Surabaya. sekali. Bisa ceritakan siapa saja gitu yang Anda temui pertama kali di dalam hidup Anda? Ya pertama kali ya teman saya sih. Orang Lamongan juga? Bukan orang Mojokerto. Orang Mojokerto. Iya. Terus laki atau perempuan atau? Perempuan. Oh, perempuan. Terus? Dia awal-awal juga pendiam sih, terus lama-kelamaan ya biasa juga kayak kita gini. Jadi bisa cici-cuit gitu ya. Chat dan lain sebagainya. Terus kemudian Anda mengembangkan hubungan, terus ketemu dengan perguruan apa tadi? Polindo. Itu dari tahunnya dari mana? Tahunnya Polindo ini promosi ke sekolah saya juga. Oh, di Lamongan ya? Itu, iya. Terus dia menawarkan beasiswa potongan 4 juta kayaknya, iya. Iya. Dulu 4 juta Itu terus tahun berapa itu? di tahun 2021. 2021. Terus? Iya, menawarkan juga kalau sebelum lulus kuliah sudah dapat kerja. Nah, saya tertarik juga di situ. Oh, jadi Anda tertantang karena lulus kuliah, terus Langsung dapat kerja. Iya. Lanjut. Terus? Ya awal di situ ya memang saya punya cita-cita yang bagus sih, ingin jadi entrepreneur juga. Iya. Saya juga tujuannya juga sebelum lulus sudah kerja juga, bisa meringankan beban kedua orang tua saya juga ya. By the way, orang tua kerjanya sebagai apa? Petani. Petani apa kalau boleh tahu? Petani padi sama tembakau. Wow, petani tembakau. Tapi bagaimana sekarang omsetnya? Alhamdulillah stabil juga. Stabil ya, meskipun pandemik ya. Iya. Oke, Mbak Rika, selanjutnya saya mau tanya juga. Tadi Anda berkata tentang Anda dapat sekolah, terus Anda mendapatkan cita-cita, ketemu teman-teman dan lain sebagainya. Penyesuaiannya gampang nggak? Ya gampang sih gampang ya. Cuma tergantung diri sendiri aja. Kalau Apa yang kita- Anda temukan sebagai kendala kalau gitu? Nah, kendalanya itu kalau kita semakin gampang friendly ke teman-teman, tapi temennya itu nggak friendly ke kita ya. Kayak apa itu? Ya cuek, Terus apa lagi? terus judes juga. Judes. Iya. Waduh, kayak gimana tuh judesnya? Bisa cerita sedikit dong? Ya judesnya kayak ya gimana ya? Ya kok orang biasa aja sih. Oh, Judesnya kayak ngelirik-ngelirik gitu. ngiri Terus gitu. Itu kan juga Ngiri itu apa? ngelirik-ngelirik, Ngelirik atau nyiri? ngelirik. Oh, ngelirik beda ya. Iya. Ngelirik dengan nyiri beda ya. Iya, Oke, dan terus juga ya ada yang sirik juga. Iri Sirik. kan itu sudah jalan kehidupan kita ya. Oh, gitu. Ya biasa aja lah, dimaklumin aja. Oh, gitu. Itu selama Anda kuliah ya. Terus pada masa pandemi Anda masih tetap kuliah ya? Masih dong. Nah, strategi apa Anda lakukan sehingga kuliah Anda itu boleh sukses di masa pandemi? Kan kena yang namanya jam-jum Google Meet kan gitu kan? Kalau itu sih masih pandemi ya, itu kampusnya itu mengadakan online. Iya, Sejak online. Ya itu iya. tadi yang saya bilang jam-jum itu. Online, masih online, nggak offline. Nggak offline. Kalau sekarang ini sudah offline. Nah, bagaimana Anda menyikapi itu? Kita ikutin aja aturan kampusnya. Kalau mau online ya online lewat Zoom atau apa gitu. Kita ikutin aja aturannya. Ada keluhan nggak males gitu? Aduh, bolak-balik jam-jum. Nah, Google itu Meet, keluhannya itu gini, kalau Gimana, online pelajarannya itu susah dimengerti juga. Gitu ya? Nggak segampang offline. Kalau offline kan langsung mencerna materinya itu, langsung Mencerna Iya. materinya, dicerna saudara. Jadi mencerna materi. Ya, oke, good. Tapi kalau online kan susah dipahami juga. Susah dipahami ya. Kendalanya itu sih. Kendalanya di situ. Terus kalau senengnya pasti ada plus ada minus. Senengnya juga ada sih. Kalau online Bisa kan bisa tidur. rebahan juga, bisa Iya. sambil makan, Iya. sambil tidur juga bisa. Terus dosennya dimatikan gitu ya. Aduh, bahaya ini saudara. Contoh yang kurang baik. Tapi ya enggak apa-apa lah ya. Istilahnya Iya. itulah masanya kan. Semua kan Iya. ada masanya. Dan segala sesuatu itu indah pada waktunya ya. Iya. Iya. Terus Mbak Rika,
Bisakah Anda ceritakan sedikit juga tentang bagaimana pergumulan Anda ketika Anda mengalami ujian UTS, UAS itu juga online? Kalau masa pandemi sih online ya, semua online, Ya. diadakan online. Kalau sekarang kan sudah nggak pandemi juga. Heeh. Ini sekarang offline ya. Nah, Banyak pada offline. saat itu apa? Pada saat yang saya katakan tadi apa? Pada saat UTS, UAS, apakah itu online atau offline? Kalau sekarang sih offline, Sekarang Pak. offline, Iya. tapi sebelumnya online ya. Iya. Terus gimana itu? Kamu menyikapinya? Iya, menyikapinya ya gampang sih, cuma gampang. Tinggal kita aja mengerti pelajaran itu apa enggak. Oh, ngerti apa enggak? Kalau enggak ngerti, ya apa Kalau caranya? nggak ngerti ya bisa tanya ke temennya. Tanya ke temennya. Kalau enggak, temennya ngerti. Ya jawab sebisanya aja. Enggak pernah ke dosennya berarti? Enggak lah, kan UAS, TS gitu. Oh, oke. Tapi sama hubungan dengan dosen bagus ya? Bagus. Oh gitu. Baik Mbak Rika, ini kan Anda tadi sudah bercerita tentang pengalaman di kampus dan lain sebagainya, online dan offline. Terus pasti Anda punya hobi. Iya. Nah, guys, ini dia hobi. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Karena tanpa hobi, maka manusia itu ada judek patek ya. Iya. Betul tidak ya? Bosan ya? Nah, Bosen. iya. Hobimu apa nak? Hobi saya sih traveling ya. Traveling. Iya. Kemana aja kalau boleh tahu travelingnya? Ke Malang juga pernah. Terus Malang, terus kemana? ke Lamongan juga pernah sih. Lamongan balik kampung berarti ya? Enggak, ke wisatanya. Oh wisatanya, baik. Terus Banyak sih, banyak. banyak ya, Iya. banyak balik. Oke, terus yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hobimu apa? Senang. Kenapa senang? Soalnya kan mengutarakan perasaan kita dengan traveling itu, terus Wes. dengan hobi kita itu. Mengutarakan perasaan ya. Wah, sejauh mana perasaan Anda itu bisa diutarakan pada kalau saat gini, traveling kalau ya? kita lagi gelisah atau gimana gitu, atau ada campur aduk dengan urusan apa gitu kan, kita bisa melakukan hobi tersebut supaya bisa menghibur kita sendiri. Oke, seperti apa? Selain traveling pasti kan ada kayak menyanyi atau apa apa yang Anda lakukan? Apa ya, nyanyi juga sih. Nyanyi juga. Coba nyanyi dong satu lagu buat saya. Saya nggak suka nyanyi. Hah? Nggak bisa nyanyi. Gak bisa nyanyi. Oh Tapi gitu. suka aja. Oh, jadi suka. Apa lagu favorit? DJ. DJ, apa itu? Kayak apa? DJ kan banyak, Pak. Oh, DJ banyak. Baik. Bapak Ibu sekalian, hobi itu dapat memberikan keleluasaan bagi kita untuk berpikir yang jernih ya. Dan juga dengan nyanyi juga ya. Iya. Pernah enggak kamu nyanyi dengan gitar, dengan... Enggak pernah. Enggak pernah. Jadi itu ya DJ ya. Nyanyi sendirian. Iya. Oke. Mbak, terus kemudian Anda sudah lulus belum? Belum. Belum. Nah, Anda juga saya dengar kerja di sebuah perusahaan yang namanya Service Center. Nah, Anda temukan orang-orang yang luar biasa bukan? Iya, betul banget. Bisa ceritakan seluar biasa apakah mereka ini? Di service center ini banyak orang ya, terutama Pak Bayu dan Mas Boy. Terima kasih telah membimbing saya selama ini. Sudah berapa Sejauh lama Anda ini kerja di sini? Baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Tapi bagaimana interaksi, berbela rasa mereka dan lain sebagainya? Orangnya sih baik-baik ya, baik banget. Baik banget ya. Pengertian juga, perhatian juga. Oh gitu. Terus tidak sombong, Iya, murah hati dan pandai juga ya. iya sih. Kalau dilihat dari bapak-bapak yang kamu sebutkan tadi itu, ada enggak kira-kira kendala ketika berkomunikasi? Nggak ada sih, cuma kendalanya ya itu kalau banyak orderan aja gitu. Banyak Pusing, orderan. iya. Itu bulan apa itu, Mbak? Bulan 6. Bulan 6. Coba diceritain sedikit dong, bulan 6 itu apa yang terjadi? Apakah perusahaan lagi enggak tahu banyak orang atau komputernya banyak yang rusak atau apa? Ini kan service center ya, ini Iya. kan kayak service laptop, PC, terus printer juga. Banyak Jadi? laptop juga sih yang install ulang Windows, Oh terus gitu. kerusakan PC juga, Oke. terus ganti printer, Ya. terus apa pembersih pembuangan printer itu juga banyak Ya. sih. Gitu ya. Jadi pada bulan 6 itu banyak-banyaknya ya. Itu orang-orang dari mana aja, Mbak? Dari Surabaya, dari Jakarta atau dari mana? Dari Surabaya kan kita mengadakan DO delivery order kan Ya. free ongkir juga. Oh, free ongkir juga. Iya. Jadi mereka datang seperti Shopee. Kita juga mengadakan promo 15.000. Gitu pada waktu itu ya. potongannya, Iya. Nah, sekarang
ketika Anda bekerja, berproses, bertemu dengan manusia-manusia, orang-orang yang Anda temukan di service center ini, apa yang terbersit di benak Anda sebagai seorang entrepreneur? Saya katakan entrepreneur, karena ketika saya bertemu dengan seorang mahasiswa, apalagi seperti Anda ini, ada hal-hal yang Anda ingin sampaikan kepada rekan-rekan muda di sana. Apa yang Anda ingin sampaikan? Teruslah berusaha. Terus? Ya rajin-rajin aja gitu. Gitu ya. Namanya rezeki kan nggak tahu ya. Kan Allah yang nentuin. Jadi kita ya sebagai manusia harus bersabar juga, ikhlas juga, menerima apapun keadaannya di sana juga harus ikhlas dan tabah, sabar. Tuh. Sungguh menyentuh hati. Baik, rekan-rekan yang ada di 154 kelurahan dan 31 kecamatan sekota Surabaya. Inilah kami dari Service Center Manyarejo 23 bersama dengan Mbak Rika. Hal yang sangat luar biasa yang kita temukan dari seorang mahasiswi, tapi dia juga mempunyai jiwa entrepreneur, di mana dia tidak pernah patah arah, dia selalu bersemangat. Bahkan yang penting lagi adalah dia selalu ingin berinteraksi untuk memberikan yang terbaik bagi semua orang. Dalam hal ini selalu positif. Dari saya, Petrus, Kim PJ 1000 bersama dengan Indra, we are saying thank you very much for your collaboration and activity. And I hope this program will always be together forever and evermore. Dari saya Petrus, Kim PJ 1000 dan Service Center. Terima kasih. Dadah.